Halo Sobat Investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Kali ini saya akan membahas saham Pegas ya, yang sudah pasti dikenal oleh teman-teman lah, Pertamina Gas Negara ya. Kalau dulu kan Pertamina, dulu namanya perusahaan gas negara ya, sekarang Pertamina Gas Negara ya, karena sudah menjadi subholding ya di bawah Pertamina gitu ya. Nah di tahun 2003 ini sampai kuartal 3 ya, labanya turun tapi potensi dividen tetap jumbo nih. Kenapa bisa begitu? Nanti kita bahas ya. Dan tahun lalu juga dia dividennya jumbo juga ya. Nah, simak sampai akhir ya, karena mungkin ada beberapa informasi yang terkait nasib bisnis Pegas ya di tahun 2024 ini, alias tahun ini. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin menginformasikan beberapa juga saham batubara khususnya ya, prediksi dividen batubara di tahun ini. Ada PTBA, ITMG, ABMM dan juga UNTR. Dan jika teman-teman ingin tahu ya 10 perusahaan dengan dividen yield terbesar ya selama 5 tahun terakhir, jadi rata-rata 5 tahun terakhir, bisa ditonton video ini ya. Untuk video ini bisa linknya teman-teman dapatkan di kolom deskripsi ya. Oke, kita mulai sejarah dari Pegas ya. Berdiri sejak 1859 ya, dulu dimiliki oleh keluarga dari Belanda nih ya, keluarga Eindhoven. Lalu tahun 1863 ya, diambil alih oleh pemerintah Belanda ya. Singkat cerita, mulai diambil oleh pemerintah Indonesia itu di tahun 1958 ya, ketika pemerintah Indonesia melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing. Lalu singkat cerita lagi, dia melantai di bursa efek Jakarta itu di tahun 2003 ya. Lalu tahun 2018 ya, berdasarkan peraturan pemerintah, dia masuk ke holding ya, BUMN, tepatnya di subholding gas ya, di bawah Pertamina. Nah, ini usaha-usaha dari Pegas ya, udah jelas ya, dia menjual gas, lalu ada transportasi gas lewat pipa ya, dan juga memproduksi gas dan minyak bumi nih ya. Jadi ada usaha di hulu minyak dan gas bumi yang dikelola oleh PT Saka Energi Indonesia ya, mengelola 9 wilayah kerja domestik dan 1 wilayah kerja internasional. Jadi ada ini juga ya, sumur migas di luar Indonesia berarti ini dikelola oleh Pegas ya. Dan bisnis-bisnis lainnya seperti EPC ya, Energy Engineering, Procurement, Construction, lalu ada jaringan telekomunikasi. Nah, ini tadi ya, yang di Pertamina itu ada beberapa subholding ya, ada Hulu Energi, Gas Negara, Power dan sebagainya. Nah, si Pegas ini masuk ke subholding ya, gas subholding ini ya. Nah, ini produk-produk gas dari Pegas ya. Jadi ada untuk pelanggan rumah tangga ya, pelanggan kecil sampai juga ke pelanggan komersial dan industri ya, termasuk juga untuk sektor transportasi. Jadi ini misalnya sinergi itu untuk komersial, lalu gas kita ini untuk rumah tangga ya. Yang ini gasku ini untuk transportasi ya. Gaslink ini yang jualan untuk moda CNG ya, yang compressed natural gas ya. Nah, pelanggan rumah tangga Pegas itu sekitar 800 ribuan ya, kalau nggak salah di tahun 2003 udah mencapai 835 ribuan ya. Nah, tapi walaupun pelanggannya banyak ya, jumlah pelanggannya gitu di rumah tangga banyak, tapi itu dari segi penghasilan ya penghasilan, maksudnya volumenya kan pasti menyangkut dengan pendapatan dari Pegas ya. Itu volume penyaluran gas bumi ke segmen rumah tangga itu hanya 1% ya dari total volume penyaluran gas Pegas ya. Jadi paling banyak ya ke industri ya, yang komersial tadi ya. Oke, nah ini jaringan transmisi ya, pipa dari Pegas ya, dan juga beberapa stasiun gasnya ya, masih berkumpul di Pulau Sumatera dan Jawa ya. Jadi ada jaringan pipa gas lah dari Sumatera sampai dengan Jawa ini ya, tapi ada beberapa putus ya, kalau nggak salah di antara Cirebon sampai Semarang ya, menurut keterangan di route dari Pegas itu belum tersambung ya. Di Sumatera juga ada yang belum tersambung ya, kalau nggak salah di Semangke ini sampai Duri kalau nggak salah ya. Dan stasiun gasnya juga masih di Pulau Sumatera dan juga di Jawa nih ya. Di Kalimantan belum ada nih stasiun gas maupun stasiun pengisian bahan bakar gas ya. Lalu untuk pipa juga ada sedikit nih ya di Kalimantan ya.
Nah, ini panjang pipa distribusi ya dari Pegas ya, naik tiap tahun naik ya, tapi naiknya ya sekitar 100 sampai 200 kilometer aja ya per tahunnya ya. Jadi ya segitulah penambahannya ya. Bisa dibilang banyak atau sedikit lah itu ya. Kalau 100 200 kilo dari 5.000 gitu ya. Nggak sampai 10% ya kenaikan perpanjangan pipanya ya berarti ya. Oke, kita masuk ke pemilikan saham ya, di mana saham ini 56,9% yang dimiliki oleh Pertamina ya. Lalu ada pemerintah Indonesia juga sedikit ya. Tapi dia pengendali ya, pengendalinya adalah Pertamina dan juga pemerintah Republik Indonesia ya. Lalu di masyarakat ada 43% ya. Bisa dilihat di sini setahun belakangan ini lokalnya lebih banyak ya. Sekitar 20 berapa nih ya, 25%-an, lalu foreignnya 17%-an mungkin ini ya. Yang memiliki saham di Pegas. Ya, ini investasi dan proyek strategi sampai dengan September 2023 ya. Bisa lihat di sini ada gasifikasi kilang minyak ya. Jadi ada kilang minyak di Balikpapan. Ini mungkin selama ini bahan bakarnya menggunakan ini ya, mungkin BBM ya, mungkin diesel atau apa. Nah, ini ingin diganti dengan gas ya. Di sini dibilang overall progress sudah 92,5% ya. Pipa telah terpasang 76,3 km. Nah, mungkin tadi itu ya. Ada transmisi pipa itu di Kalimantan ya, untuk si Balikpapan ini ya. Kilang di Balikpapan. Oke, ini proyek jaringan gas ya dari Pegas ya, di mana tahun 2022 itu dari APBN saja, lalu di sekarang ini baru 66,27% ya dari total rencana ya. Kalau yang tahun 2002 udah terlaksana semua 100% ya. Lalu ada rehabilitasi tangki ya untuk LNG ya, menampung LNG ya. Jadi Pegas ini melakukan analisa pasar terhadap potensi kebutuhan tangki LNG ya, liquid natural gas di Asia Pasifik sampai dengan 3 tangki. Nah, terminal LNG Arun ini terletak di jalur perdagangan strategis ya. Jadi mereka ingin mengisi ya kekosongan ini ya, kebutuhan tangki ya di LNG. Jadi melakukan revitalisasi tangki yang sudah ada ya, mungkin diperbaiki atau diperbesar mungkin ya. Oke, lalu ada juga proyek biometana ya, di mana di sini menggunakan POME ya bahan bakunya ya. Jadi POME itu adalah palm oil meal effluent ya. Jadi kalau perusahaan-perusahaan CPO mengolah kelapa sawit, nah itu limbah cairnya itu disebut POME ya, palm oil meal effluent. Di mana ini bisa digunakan untuk diubah menjadi biogas ya, menjadi metana ya, dan bisa digunakan untuk transportasi maupun untuk lokal customer. Nah, ini mereka kerjasama dengan siapa nih? Mana negaranya ya? Dengan pihak Jepang kalau nggak salah ya. Ya bisa teman-teman googling ya, ini kerjasama dengan siapa. Nah, ini baru saja melakukan head of agreement ya dengan konsorsiumnya di tanggal 11 Agustus 2023. Berarti sekarang sedang penyusunan engineering design ya. Jadi masih agak jauh lah proyek ini gitu ya. Oke, lalu juga Pegas ya melakukan kerjasama nih dengan WiFi ya, WIFI, mengembangkan infrastruktur gas dan internet ya. Jadi WiFi ini juga perusahaan yang melantai di bursa kita lah gitu ya. Jadi dia ingin membangun bundle ya, bundle antara layanan gas dan internet. Jadi memasang gas sekaligus dengan internet ya. Jadi internetnya mungkin itu nanti yang menyediakan si WiFi ini ya, si PT Solusi Sinergi Digital ya, paket bundling jar gas dan internet ya. Oke, sebelum kita lanjut, saya ingin mengajak teman-teman yang mungkin saja baru mampir di channel ini untuk subscribe dan jangan lupa untuk klik loncengnya ya, agar tidak ketinggalan informasi-informasi yang mungkin berharga untuk teman-teman. Dan jika dirasa video-video di channel Investor Jelata ini berguna untuk teman-teman, saya mohon untuk klik komen dan share-nya ya. Oke, terima kasih. Kita lanjut lagi ke laporan keuangan tahunan ya. Kita balik ke tahun 2022 di mana
pendapatan dari Pegas itu naik 22% dan profitnya naik 11%. Dan di kuartal 3 ini sayangnya ya, walaupun di kuartal 1 pendapatannya naik, tapi di kuartal 2 turun, dan di kuartal 3 itu naik lagi sedikit ya. Tapi profitnya ya ini selalu turun ya. Kuartal 1 tahun 2023 versus kuartal 1 2022 itu ada penurunan 23%. Lalu di kuartal 2 ada penurunan 45%, dan di kuartal 3 ada penurunan 24% ya. Nah, kalau dari Januari sampai September digabungkan itu pendapatannya naik sedikit ya, 1,86%. Lalu ada kenaikan di beban pokok pendapatan sebesar 6,5%, sehingga membuat laba kotornya itu tergerus ya 13,8% dibandingkan tahun lalu. Dan operating profitnya turun 18%, sehingga laba bersihnya ya yang bisa ini saya salah nih, harusnya yang di atas ya, yang bisa dibagikan kepada pemilik entitas induk itu turun sekitar 25%-an ya. Oke, ini adalah apa? Bisa dilihat sini ya, konsumsi pelanggan industri ya. Jadi paling banyak itu disuplai ke pembangkit listrik ya, pembangkit listrik yang menggunakan gas ya. Lalu yang kedua itu adalah yang di industri kimia, dan ketiga adalah industri keramik ya, disusul oleh makanan, pupuk ya. Dan sumber gas Pegas itu 30%-nya itu dari Pertamina ya, sisanya berarti dari swasta nih ya, 70% ya. Salah satunya itu Medco ya. Lalu transmisi gas tahun lalu dan tahun ini ada kenaikan ya, 8% ya. Dan bisa lihat sini harga average gas dari PGN itu 7,39 US dollar per MMBTU ya, BTU ya. Ini adalah satuan volume ya. Nah, harganya ini lebih mahal dari batu bara ya, tapi lebih murah dibandingkan ini ya, Pertalite gitu ya, atau diesel juga nih ya, HSD ini kan diesel ya. Oke. Dan LPG 12 kilo ya lebih mahal ya, karena ini tidak disubsidi ya, LPG 12 kilo ya. Oke, nah di bulan November apa Desember kan, itu kan rame ya karena ada force major dari Pegas ya terhadap si Gunvor Singapura ini ya. Dan waktu itu ditanyakan oleh bursa ya, ditanya misalnya penyebabnya apa gitu ya, terus timeline pengalihan bisnisnya gimana. Nah, itu dijawab ya, nomor B ya, sampai dengan tanggal pelaporan Pertamina belum mengalihkan. Jadi dia ada force major ini karena Pertamina itu belum mengalihkan perjanjian bisnis LNG itu ke Pegas gitu ya. Jadi mungkin si Pegasnya nggak punya gasnya, jadi tidak bisa mengirimkan ke Gunvor itu ya. Ya, jadi timeline pengalihan bisnis itu gimana itu belum bisa dijawab ya oleh si Pegas ini ya, si Pertamina Gas Negara ini. Lalu ditanya apakah terdapat potensi tuntutan hukum dari Gunvor ya. Nah, itu jawabannya sebagaimana umumnya pada perjanjian, apabila terdapat kondisi force major maka dimungkinkan terhadap potensi hukuman ya, potensi hukum. Namun sampai dengan saat pelaporan perseroan tidak dapat mengkonfirmasi apakah Gunvor akan melakukan tuntutan hukum ya. Terus lalu gimana tuh tanggapan Gunvor terhadap kondisi force major ya? Si Gunvor dikatakan pada intinya tidak sependapat dengan klaim force major dengan perseroan ya. Namun perseroan masih melakukan koordinasi ya. Jadi ya masih nego-nego lah mungkin ya, cara penyelesaiannya seperti apa gitu ya. Oke, tapi sampai saat ini belum ada tuntutan ya, belum karena di berita juga belum ada ya berita tuntutan hukum dari Gunvor ya. Mungkin masih dinego-nego ya, karena beberapa klien juga itu sudah dinego oleh Pegas dan berhasil ya. Ada pengunduran pengiriman gas itu bisa dinegosiasikan. Oke, lalu di sini ini ya, industri dapat harga murah. Karena kita tahu ada peraturan pemerintah yang dari sejak tahun 2020 ya, di mana beberapa sektor industri ya, kalau salah 7 sektor industri yang mendapatkan harga gas yang murah ya, itu adalah $6 per MMBTU ini ya. Nah, jadi salah satu faktor kenapa profit dari Pegas itu berkurang ya karena ada penugasan dari negara ya, harus memberikan gas semurah ini gitu ya, $6 terhadap beberapa industri ya, 7 sektor industri ya. Oke.
Di sini dibilang Direktur Sales dan Operasi PGN bilang ya, menjelaskan bahwa PGN sejatinya telah menjalankan penugasan HGBT kepada sektor industri gitu ya. Atas informasi tersebut hingga saat ini PGN Group telah menjalankan perintah hingga mengalami penurunan margin. Nah itu ya, jadi profitnya berkurang, tapi belum mendapatkan kompensasi dari pemerintah atas pelaksanaan HGBT tersebut ya. HGBT itu tadi ya, harga gas bumi tertentu. Ya mungkin ini salah satu faktor yang membuat profit dari Pegas itu berkurang ya. Memang salah satu kekurangannya kalau investasi di saham Pegas ini ya, terkadang itu performance keuangannya itu tergantung dengan kebijakan pemerintah saat itu ya, karena bisa saja dia ketika memberikan penugasan berikan ada subsidi ya. Nah mungkin subsidi itu jadi ditanggung oleh si perusahaan tersebut gitu ya, kalau tidak diberikan kompensasi oleh pemerintah ya. Mungkin itu salah satu resiko berinvestasi di saham BUMN lah gitu ya. Nah kalau si Pegasnya mengatakan sudah menjalankan tugas semuanya dengan baik ya Mbak, ini kalau dari Kementerian Perindustrian ya mengatakan beberapa kendala ya terkait penerapan HGBT di lapangan. Di antaranya ada sektor industri yang mengalami pembatasan pasokan gas bumi ya. Misalnya di Jatim itu pembatasan kuota 27-80%. Ya bahkan ada sektor industri pengguna yang belum menerima HGBT ya. Nah, jadi yang nggak tahu nih mana yang benar ya. Kalau Pertamina kan tadi bilangnya PGN sejatinya telah menjalankan penugasan HGBT ya. Tapi ternyata ada beberapa sektor industri pengguna yang belum menerima HGBT nih menurut dari jubirnya Kementerian Perindustrian. Lalu di gas hulunya ya, itu pengen meminta kenaikan harga gas di hulu ya. Jadi kontrak kerjasama migas dikabarkan meminta kenaikan harga gas di hulu ya. Jadi SKK migas saat ini dihadapkan pada suatu dilema di mana kebijakan pemerintah untuk mengejut program hilirisasi juga harus diiringi dengan harga energi yang kompetitif. Jadi yang di hulu itu maksudnya yang punya sumur gas itu kan ngejual gasnya ke Pegas gitu ya. Nah itu mereka minta harganya dinaikin ya. Tapi kan Pegas juga kalau harganya dari hulu dinaikin ya, tapi dia tetap harus ngasih harga $6 tadi itu, mungkin dia bisa merugi gitu ya, atau mungkin profitnya berkurang atau bahkan merugi gitu ya. Makanya itu dilema ya, karena program hilirisasi ya yang butuh gas banyak ya, mungkin hilirisasi mungkin nikel gitu ya yang sedang hot ya. Itu kan kalau nggak disubsidi juga mungkin nanti harga jualnya jadi nggak kompetitif ya. Makanya si SKK Migasnya bilang lagi dilema gitu ya. Nah itu memang susah untuk mengatur harga-harga bahan bakar seperti ini ya. Oke, kita lanjut lagi. Bos PGN belak-belakan ungkap tantangan bisnis hilir gas ya. Nah ini di sini dijelaskan ya tadi yang masalah pipa itu ya. Jadi pipa Pegas itu ada dari Aceh sampai Jawa Timur, tapi di tengah-tengahnya ada yang putus. Nah ini tadi saya bilang dari Semangke ke Dumai itu masih putus. Lalu dari Cirebon dan ke Semarang juga itu ada putus ya. Jadi belum tersambung seluruhnya dari Aceh sampai ke Jawa Timur. Oleh karena itu pihaknya berencana melakukan diversifikasi bisnis dengan membangun jaringan pipa virtual. Wah ya, istilahnya keren nih, pipa virtual ya. Maksudnya ditransport dengan lewat laut ya. Jadi gasnya itu dikompres dulu ya, atau diubah ke bentuk cairan ya, alias LNG ya, liquid natural gas. Itu yang disebut dengan pipa virtual ya. Oke, nah ini menyangkut lagi dengan tadi HGBT yang dimana sejak tahun 2020 ya. Nah itu kalau berdasarkan Kepmen SDM ya, itu akan berakhir nih ya. Adapun berdasarkan Kepmen SDM nomor 134 tahun 2020, kebijakan HGBT berakhir pada tahun 2024 ya. Jadi harga gas nantinya akan kembali sesuai harga normal ya. Ya ini kalau Kepmennya nggak diperpanjang ya. Kalau Kepmennya diperpanjang mungkin ceritanya akan lain ya. Ya mudah untuk yang investor Pegas mungkin berharap Kepmen ini tidak diperpanjang ya, alias nanti harga jual ke industri itu jadi tidak $6 per MMBTU lagi, jadi mengikuti harga pasar gitu ya. Jadi kalau itu terjadi berarti nanti profit marginnya Pegas pasti akan bertambah besar gitu ya, alias profitnya akan bertambah besar.
Oke, kita masuk ke rasio-rasio dari Pegas ya. Kita bandingkan dengan beberapa saham yang berkecimpung di dunia pergasan juga gitu ya. Ada Raja dan Cegas ini yang baru IPO ya. Minggu lalu nggak salah ya, atau minggu ini malah ya. Itu ada Cegas, lalu ada Medco yang oil dan batu bara ya. Karena Pegas ini masuk ke sektor energi dan di subsektor oil, gas, and coal ya. Jadi kita lihat di sini untuk EPS-nya Pegas ini jauh di atas Raja dan juga Cegas ya. Begitupun untuk PER-nya ya. Jadi terlihat sangat murah Pegas ini kalau dibandingkan Raja dan Cegas ya. Tapi jangan diadu dengan Adaro ya. Karena Adaro itu batu bara, jadi mungkin kita fokus ke Raja dan Cegas ini aja. Untuk PBV juga ini sangat rendah sekali ya si Pegas ya, 0,51 ya. Bahkan dia bisa mengalahkan teman-temannya di Medco maupun PTBA dan Adaro nih ya, 0,51 PBV-nya. Dan untuk ROE-nya ya ini berarti termasuk kecil ya dibandingkan Raja dan juga Cegas ya. Untuk DER-nya juga dia yang hutangnya paling sedikit ya dibandingkan Raja dan juga Cegas. Nah, kalau kita lihat subsektornya itu rata-rata PBV-nya 2,75, jadi Pegas ini jauh di bawah rata-rata subsektornya. Begitupun untuk ROE lagi. Untuk PER ya 6,58. Nah, ini Pegas dekat-dekat dengan rata-rata subsektornya lah. Untuk DER ini berarti si Pegas di atas rata-rata subsektornya. Nah, bagaimana kalau kita bandingkan dengan histori dari Pegasnya sendiri, di mana selama 5 tahun terakhir PER dari Pegas itu ada di ketutupan ya, 18-an ya. Yang mana orange ini ada 18 ya, dan saat ini dia diperdagangkan di sekitar PER 8 kali ya. Jadi masih bisa dibilang under value ya dibandingkan jika berdasarkan histori Pegas 5 tahun terakhir. Nah, bagaimana dengan PBV-nya? PBV juga sama ini ya. Rata-ratanya adalah 1 dan saat ini Pegas diperdagangkan di 0,7 ya, 0,6an sampai 0,7 lah ya. Berarti masih ada perbedaan cukup jauh ya. Jadi kita bisa bilang ini juga berdasarkan PBV masih under value ya. Oke, lalu kita masuk ke chartnya ya, di mana di sini di tahun 2022 dia sempat naik banyak tuh ya. Sampai ke 2000 ya, lalu turun terus nih downtrend ya sampai sekarang ya. Dan bisa lihat sini ada support 1260 yang udah ditembus ya, lalu dilanjut turun lagi menembus support 1140, dan saat ini dia sedang ya ngetes lah di support berikutnya ya di 1065 dan 1105 ya. Dan kalau kita lihat ya di situ sudah mulai ada pembalikan arah ya, karena ini kalau kita lihat ya 2 minggu terakhir itu bisa dibilang uptrend ya, karena dia bisa bertahan di atas EMA 20-nya ya. Untuk short term ya bisa dibilang uptrend. Tapi dia setelah belum bisa menembus resisten di 1185 ini ya. Jadi kalau dia sudah bisa menembus 1185 bisa dikonfirmasi sudah terjadi perubahan tren lah gitu ya. Nah, kalau saat ini kan secara jangka panjang bisa kita bilang masih downtrend ya, karena dia belum bisa menembus ini ya 1185 ya. Tapi secara short term ya karena sudah di atas EMA 20 bisa dibilang uptrend ya. Tapi ini ya setelah dia menyentuh kotak kuning ini dia turun lagi nih. Nah, ini sekarang ditunggu aja nih apakah dia bisa menembus kotak kuning di atas ini atau dia balik arah lagi ya ke kotak kuning yang di bawah ini ya. Tadi berapa tuh 1065 1105 gitu ya. Oke, secara chart ya, secara teknikal seperti itu. Lalu kita masuk sekarang ke dividen ya, dimana histori dividen Pegas ini ya rutin memberikan dividen, kecuali ketika COVID melanda di 2020 dia absen memberikan dividen ya. Dimana tahun lalu dividen payout ratio-nya itu 70% ya, dan di tahun 2021 juga mirip-mirip ya 69%. Nah, ini adalah earning per share Pegas ya dari kuartal 1 ya 53 rupiahan, lalu turun ke 36, dan di kuartal 3 juga 36. Oke, dan kalau kita lihat di sini earning per share-nya di total itu 126,82 ya sampai dengan September ya. Dan kalau kita asumsikan di kuartal 4 earning per share mirip dengan kuartal 3 ya, itu 36 rupiah. Berarti nanti sampai Desember earning per share adalah
162,82 rupiah ya. Dan kalau kita mengasumsikan ya dividen payout ratio-nya itu sama lah seperti tahun lalu ya, 70% ya. Berarti dividennya itu nanti 113,97 rupiah ya, dengan harga saham penutupan harga di berapa? 1140 ya penutupan di hari Jumat kemarin. Itu berarti potensi dividen yield-nya adalah 9,99% ya. Jadi hampir 10% ya. Jadi cukup menarik sih kalau memang dividennya itu sekitar 113 rupiah ya, dengan harga saham yang 1140 tadi ya. Nah, itu biasanya bagi dividennya di bulan Mei atau Juni ya. Jadi mungkin teman-teman yang dividen hunter ya, atau bahkan yang sudah punya mungkin ya, kalau udah punya mah ya tinggal nunggu aja ya dividennya. Mungkin bisa dimasukkan ke watchlist ya, dengan potensi dividen sekitar 9,99 ya, alias 10% ya. Nah, itu saja informasi yang bisa saya bagikan. Bagaimana pendapat teman-teman ya? Apakah menurut teman-teman Pegas akan membagikan dividen sebesar ini gitu ya, sekitar 9-10% ya? Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komen. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam jelata.